Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Firdausi Umami. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gresik. Di sini saya akan memenuhi tugas saya yakni pada modul 3.1 yaitu tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari TK Dharma Wanita Persatuan Lampa, yakni Ibu Siti Rohimah. Monggo Ibu Siti Rohimah perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Rohimah. Saya selaku Kepala Sekolah dari Bunda Beda di TK Dharma Wanita Persatuan Lampang. Berikut merupakan wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah yakni Ibu Siti Rohimah. Assalamualaikum Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Beda, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa di sini saya mengganggu waktu Ibu? Tidak, Bunda. Ya Bu, di sini saya ingin sharing-sharing sebentar saja dengan Ibu Siti, sharing tentang ketika Ibu menjadi seorang pemimpin di sekolah Ibu ketika menghadapi sebuah permasalahan yakni permasalahan dilema etika antara yakni keputusannya itu permasalahan antara benar dan benar dan juga untuk kasus rujukan moral yaitu antara benar dan salah. Saya ingin sharing saja Ibu, nggak apa-apa Ibu? Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya. Begini Bu, dalam menghadapi sebuah Bu Siti juga sudah lama menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala sekolah. Nah, Bu Siti ini apa ketika menjadi seorang pemimpin itu pernah menghadapi suatu permasalahan yang kemudian Bu Siti itu kebingungan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih atas waktunya Bunda Beda. Dari pertanyaan Bunda Beda tadi, ini sangat menggelitik sekali nih. Kita sebagai seorang pemimpin tentunya hampir tiap hari Bunda Beda ya, kita itu mengalami satu permasalahan di sekolah. Nah, kita harus pandai-pandai aja mengklarifikasi permasalahan-permasalahan tadi. Sebenarnya permasalahan-permasalahan tadi bermacam-macam, baik permasalahan dengan guru sesama guru atau dengan wali murid atau dengan murid. Nah, dengan permasalahan-permasalahan yang selama ini Ibu hadapi, nah Ibu itu bagaimana cara mengidentifikasi kasus atau permasalahan-permasalahan Ibu hadapi itu, apa itu termasuk yang dilema etika atau rujuk moral, itu bagaimana cara mengidentifikasinya itu? Ya, tentunya kita harus tahu dulu Bunda Beda apa itu dilema etika dan apa itu rujukan moral. Kalau dilema etika kan kita dihadirkan suatu permasalahan di mana permasalahan itu sama-sama baiknya. Itu yang bingung buat kita. Sedangkan yang dilema rujukan moral itu kan yang salah satunya itu benar dan salah satunya salah. Nah, makanya kita sebagai seorang pemimpin harus tahu, harus bisa mengklarifikasi itu dulu, mengumpulkan permasalahan. Oh, ini permasalahan baik dengan baik. Oh, ini permasalahannya baik dengan salah. Itu harus tahu itu dulu, begitu. Jadi kita dalam menghadapi sebuah permasalahan kita harus tahu terlebih dahulu. Kalau kita ambil ini itu kira-kira baik enggak? Terus kalau kita ambil ini itu kira-kira juga baik apa? Kalau kita sama-sama baik berarti harus kita identifikasi terlebih dahulu mana yang lebih baiknya. Seperti itu ya Bu. Nah, selama ini Ibu itu dalam menjalankan pengambilan keputusan kan tadi ketika dihadapkan suatu permasalahan yang ketika kita mengambil keputusan itu sama-sama baiknya ya. Nah, kalau sama-sama pentingnya, sama-sama benarnya, sama-sama mengandung nilai-nilai yang baik. Nah, bagaimana caranya Ibu Siti itu dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau misalnya sama-sama baiknya itu. Begini Bunda Beda, kita di sekolah juga pernah menghadapi satu permasalahan yaitu dilema etika, di mana permasalahan itu sama-sama baiknya. Jadi kita itu juga harus pandai-pandai mensiasati menghadapi permasalahan itu, karena begini,
kalau kita sebagai kepala sekolah tidak pandai-pandai mengklarifikasi permasalahan yang ada yang dihadirkan pada kami, wah runyam nantinya Bunda Winda ya. Jadi makanya kita sebagai kepala sekolah harus benar-benar bijaksana menghadapi satu permasalahan itu. Pernah Bunda Winda di sekolah kami ini ya memang pernah sampai saat ini ya itu permasalahan itu terjadi. Dulu di saat murid kita banyak itu kita mempunyai kelompok itu sampai 2 kelompok A1, A2, B1, B2, gurunya 4 pas, makanya terus sempat kita ambil tambah guru lagi 1 sebagai cadangan supaya apabila ada guru yang tidak hadir ada guru yang tetap masuk tuh. Karena untuk kepala sekolah sendiri, saya sebagai kepala sekolah itu terkadang itu di saat yang sama bersamaan ada guru yang tidak masuk, terus Bu Siti sendiri itu juga tidak bisa karena ada kegiatan di luar, makanya ambil guru. Sedangkan sekarang kita dihadirkan bukan muridnya sedikit tapi cukup untuk 1 rombel aja, rombel A 1 rombel, B-nya juga 1 rombel, jadi hanya 2 rombel. Kalau dulu 4 rombel pas gurunya 4, akhirnya nah di saat kita menghadapi suatu permasalahan seperti ini, apakah kita harus mengeluarkan guru tadi? Kan ya tidak mungkin lah, ini yang namanya dilema etika. Jadi kita tidak mungkin mengeluarkan guru yang sudah mengabdi beberapa tahun di sekolah kita itu. Ya benar Bu. Ketika tadi permasalahan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu memberikan satu contoh yaitu yang dialami Ibu sendiri, yaitu tentang dilema etika ketika waktu dulu itu memang kita memiliki murid yang banyak, terus kemudian kita harus nambah guru karena rombelnya juga banyak, karena ada A1, A2, B1, B2, dan itu juga waktu itu kita masuk pagi siang juga karena memang tidak ada tempatnya juga lah. Terus kemudian untuk saat ini kita dihadirkan dengan murid yang cukup untuk 1 rombel, kemudian apakah kita harus mengeluarkan guru tersebut? Nah, kalau sudah seperti itu ya, Ibu sebagai pemimpin, langkah-langkah atau prosedur apa atau langkah yang akan Ibu ambil selama ini untuk menghadapi untuk menghadapi permasalahan itu seperti apa langkahnya? Ya, begini Bunda Fira. Yang jelas yang pertama kali kami lakukan itu adalah musyawarah. Memanggil guru tersebut, juga musyawarah dengan yayasan, menyampaikan bahwa kita dihadirkan satu permasalahan yaitu dilema etika seperti ini. Lah, di saat kita memberikan atau menyampaikan apa yang terjadi pada sekolah kita, itu mau tidak mau kita harus benar-benar bijaksana dalam mengambil satu keputusan gitu. Yang pasti itu keputusan itu adalah yaitu tadi, yang pertama itu musyawarah dulu. Kita sampaikan anak-anak kita, apalagi berhadapan dengan masalah dana. Kan otomatis kalau muridnya banyak, pemasukannya juga banyak. Kalau muridnya berkurang ya otomatis dana yang masuk juga berkurang. Dan otomatis penghasilan guru itu juga berkurang. Nah, makanya kita juga menyampaikan ke pihak yayasan bagaimana enak itu kita lakukan. Dan sampai menemukan hasil ya alhamdulillah kita tetap tidak mengeluarkan guru tersebut. Kemudian ya Bu, dari itu tadi kan langkahnya itu kan yang pertama kan bermusyawarah lah, intinya bermusyawarah dengan gurunya, kemudian bermusyawarah dengan pihak yayasan sebagai atasan kita. Nah, menurut Ibu, hal apa yang selama ini Ibu itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif itu apa? Apakah musyawarah itu yang memang itu yang sudah paling efektif, ataukah mungkin ada lain yang Ibu anggap itu menurut Ibu itu lebih efektif itu dari musyawarah tersebut? Ya, yang jelas kita memang tidak boleh melepaskan yang namanya musyawarah itu dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya pihak-pihak yang ada hubungannya dengan sekolah, yayasan, dan termasuk guru-guru itu yang terutama karena partner kerja saya itu guru. Selain itu untuk masalah dananya itu ya kita harus pandai-pandai mensiasati, mencari bagaimana, atau
istilahnya ngumet duit itu supaya bisa clear, semuanya bisa tercover, itu bagaimana caranya gitu. Berarti menurut Ibu itu dalam pengambilan keputusan itu hal yang paling efektif untuk menghadapi dilema etika yang tadi Ibu sebutkan. Satu permasalahan Ibu hadapi itu yaitu dengan bermusyawarah. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan, dalam menerapkan langkah-langkah yang Ibu terapkan yaitu dengan bermusyawarah itu, adakah tantangan dalam sebelum nantinya itu mengambil keputusan bahwa misalnya guru ini dikeluarkan, guru ini tidak dikeluarkan? Nah, adakah kendala atau tantangan untuk menghadapi sebelum Ibu itu mengambil keputusan yang benar-benar sudah valid, sudah bulat gitu? Yang jelas itu kalau kita jadi yang namanya berjuang tanpa ada tantangan itu rasanya kurang nikmat ya. Jadi tentu saja Bunda Firda, dalam setiap kita menjalankan tugas itu tentunya pasti ada tantangan-tantangan. Adalah di saat Bu Siti menghadapi permasalahan seperti ini, waktu itu adalah karena ini gurunya itu otomatis gajinya berkurang begitu. Nah, kita bagaimana cara kita menghadapi seperti ini? Itu tadi karena sudah musyawarah di awal, setuju apa tidak, bagaimana apa kedepannya, apakah masih bisa terus, itu kita selalu musyawarah sama guru-gurunya. Alhamdulillah di TK kita itu sudah ada beberapa guru, 3 orang guru yang sudah sertifikasi lah. Ini alhamdulillah, mau tidak mau kita bisa tidak begitu kepikiran masalah gaji guru tersebut. Seperti itu Bunda. Baik, tantangan-tantangan Ibu itu tadi ketika sebelum mengambil keputusan itu sepertinya Ibu itu juga kita bermusyawarah terlebih dahulu, kita omongkan terlebih dahulu kalau misalnya gajinya berkurang itu bagaimana. Jadi Ibu itu kayak lebih ke memikirkan ke depannya bagaimana kalau misalnya ini sebelum mengambil keputusan ini harus bagaimana, seperti itu ya Bu. Yeah. Nah, di sini ya Bu, apa Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus Ibu tadi, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau kita tunggu waktu dulu lah, kita tunggu mungkin nunggu yayasan atau bagaimana? Nah, itu dalam bentuknya itu seperti apa yang Ibu jalankan itu. Jadi apakah ada jadwal atau gimana, atau langsung di tempat ketika menghadapi permasalahan itu tadi, mendapatkan murid yang lebih sedikit dari sebelumnya, apakah langsung membuat keputusan di tempat itu, atau harus membuat jadwal dulu, harus ngomong dulu, atau bagaimana? Nah, monggo Ibu. Begini Bunda Firda, kita dalam menghadapi permasalahan ini yang jelas kita itu betul-betul harus tahu ya bagaimana ini permasalahannya urgent apa enggak. Lah, untuk yang permasalahan di TK kami waktu itu kan kita sudah tahu, muridnya itu segini. Jadi secepat itu pun awal tahun ajaran kita sudah mengadakan musyawarah. Sebelumnya juga sudah menyampaikan dulu kepada ketua yayasan bahwa kita ini nanti muridnya jumlahnya sekian berkurang lah. Kita sampaikan, semua kita sampaikan. Terus kita juga sebelumnya juga harus menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di lembaga. Terus kita kumpulkan bersama dengan guru ya dalam waktu itu, karena memang awal tahun ajaran itu kita berunding masalah itu, langsung mengambil keputusan. Berarti ketika Ibu menyelesaikan sebuah permasalahan itu Ibu lihat terlebih dahulu permasalahan ini tuh urgent apa tidak. Kalau misalnya memang masih belum urgent, mungkin bisa kita luangkan waktu di lain waktu. Tapi karena ini memang urgent, karena nanti dampaknya kepada gaji guru juga, kemudian dampak juga terhadap pembayaran murid, mungkin di SPP juga. Jadi Ibu ini dalam pengambilan keputusan ini tuh secara langsung akhirnya secepat mungkin untuk diselesaikan dengan guru, kemudian dengan pihak yayasan seperti itu. Jadi
ketika membuat apa itu dalam penyelesaian masalah pasti ada jadwal, tetapi jadwal itu ditentukan dari permasalahan tersebut, apakah urgent atau tidak, seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, dalam menyelesaikan permasalahan itu adakah faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan antara benar dan benar itu tadi? Faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu tadi yang jelas apa adanya kerjasama yang baik itu tadi, sehingga kita dengan cepat bisa memutuskan permasalahan-permasalahan yang baik itu urgent maupun tidak tadi. Itu kerjasamanya itu dengan siapa Bu? Dengan guru? Otomatis dengan guru, itu pasti dengan guru, dengan yayasan. Bahkan terkadang kita itu menghadirkan dari dinas pendidikan. Seperti itu. Berarti faktor utama dalam menyelesaikan masalah yang Ibu tadi, yaitu masalah apa ya, kayak orang apa itu guru, apakah ini diberhentikan atau tidak, itu faktornya yang mendasari itu kerjasama dari guru tersebut. Bahkan kalau memang kita membutuhkan bantuan dari stakeholder lain seperti dinas pendidikan, itu Ibu datangkan seperti itu. Jadi faktor yang mempengaruhi yang paling utama yaitu dari lingkungan kita sendiri, seperti itu. Jadi lingkungan ya Bu, yang mempengaruhi pasti dalam pengambilan keputusan itu lingkungan. Nah Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari permasalahan Ibu hadapi, kemudian langkah-langkahnya, kemudian penyelesaiannya bagaimana, terus kemudian Ibu juga membuat memilah permasalahan itu dari jadwalnya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik pada pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dalam permasalahan Ibu tadi, yaitu guru itu tadi. Kira-kira pembelajaran apa? Baik Bu Nafida, pembelajaran yang Ibu ambil dari permasalahan-permasalahan yang dihadirkan, khususnya permasalahan itu tadi, masalah guru ya Bu Nafida, itu Ibu gini, sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin, kita itu harus benar-benar bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan harus benar-benar super hati-hati menjaga perasaan masing-masing begitu. Ini yang paling penting. Dan untuk itu tadi yang ada urusannya dana, kita harus betul-betul hati-hati karena berurusan dengan dana. Jadi untuk kita sampaikan untuk keadaan dana yang ada itu bagaimana itu kita sampaikan biar sama-sama tahu, sama-sama enak. Oh, jadi kondisi sekolah itu seperti ini. Jadi bisa disampaikan, bisa diterima oleh atau tidak itu oleh yang bersangkutan. Begitu benar-benar. Jadi pelajaran yang dapat Ibu ketika menghadapi sebuah kasus, yaitu kasusnya itu sama-sama baik, sama-sama baik, yaitu antara kalau mengeluarkan akhirnya kan kita harus bijaksana itu tadi, benar-benar kita. Jadi permasalahan itu tadi kan kalau dikeluarkan itu juga baik untuk keuangan kita, kalau enggak itu juga kan baik untuk pembelajaran, baik untuk itu. Tapi ini bagaimana? Jadi yang pembelajaran yang Ibu dapat itu ketika menghadapi sebuah permasalahan seperti itu sama-sama benar, dengan itu tadi ketika kita bijaksana, harus pandai-pandai, terus kita juga harus pandai-pandai menyampaikan kepada orang juga. Jadi harus bijaksana, harus pandai menyampaikan kepada orang, hati-hati, kemudian harus menjaga perasaan orang juga. Apakah ketika kita mengambil keputusan seperti ini, orang ini itu berkecil hati apa tidak? Nah, kalau misalnya ada yang berkecil hati gitu, bagaimana Bu? Ya, kita harus tetap mensupport beliaunya, Jadi kan, tadi dari permasalahan tadi Bu akhirnya mengambil keputusan bahwa
guru tersebut tetap, iya. tapi itu tadi Iya. dengan Jadi tadi Bunda kita karena alhamdulillah kebetulan ya, ada yang sertifikasi itu tadi ya. Jadi iya. kita sedikit terbantu Iya. lah keuangan sekolah. Iya. Akhirnya gajinya guru juga terbantu dengan Iya. yang sudah sertifikasi itu. Baik, terima kasih Bu Siti Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Persatuan Lampa, yaitu Ibu Siti Rohimah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Firdausi Umami. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gresik. Di sini saya bersama dengan Ibu Lucianti Pujiastuti. Beliaunya kepala sekolah dari UPT SD Negeri 193 Gresik. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas saya demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga tidak mengganggu waktunya nih Bu. Oh, Saya sama. Oke, alhamdulillah. Jadi begini Bu, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Lucy. Di sini nantinya kita sharing aja. Saya mau tahu bagaimana ketika Bu Lucy itu menjadi seorang pemimpin. Apalagi ini saya dengar-dengar ini Bu Lucy baru beberapa tahun ya menjadi kepala sekolah. Nah, baru 1 tahun menjadi kepala sekolah. Nah, bagaimana nantinya itu ketika Bu Lucy dalam pastinya kan menjadi seorang pemimpin pastinya ditempa dengan sebuah permasalahan di sekolah, baik itu permasalahan sesama guru, ya, dan kemudian dengan murid lah, itu kan pasti ya Bu ya, pasti ada. Nah, nantinya di sini saya mau sharing bagaimana ketika Bu Lucy nantinya itu dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan ini. Ya, nantinya Bu Lucy apakah permasalahan itu termasuk dalam dilema etika atau juga moral? Jadi dilema etika itu Bu, ketika ibu itu dihadapkan antara pilihan yang kedua-duanya itu benar. Jadi ketika Bu Lucy ambil ini itu benar, lah ambil ini juga benar. Jadi itu yang namanya dilema di situ. Iya. Nah, sedangkan kalau rujukan moral itu yang satu benar, yang satu ini salah. Jadi ketika Bu Lucy mengambil keputusan ini itu benar, kalau mengambil keputusan ini itu benar. Kayak banyak dipertimbangkan, banyak pertimbangannya ya salahnya seperti itu. Nah, kita mulai ya Bu ya. Nah, begini Bu, dari selama Ibu menjadi kepala sekolah baik di sini maupun di sekolah sebelumnya atau ya gimana itu, bagaimana Bu Lucy itu dalam mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika. Bagaimana Bu Lucy mengidentifikasinya? Iya, mengidentifikasinya itu bagaimana? Ya, saya di sini kan masih kepala sekolah selama 1 tahun berapa bulan? 2 bulan ya, salah ya. Sebelumnya kan masih jadi guru. Di guru juga banyak permasalahan, di kepala sekolah yang paling banyak memang menjadi pemimpin. Seorang pemimpin itu kan memang yang mempunyai kebijakan dan kewenangan. Cara saya untuk mengidentifikasi permasalahan itu adalah dengan cara mencari akar permasalahannya dulu. Ya, saya cari akar permasalahannya. Kalau sudah saya kumpulkan data-data bukti itu saya kumpulkan, terus saya pelajari. Oh, ternyata permasalahannya ini. Saya mencarikan solusinya seperti ini. Solusi itu tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan tidak boleh merugikan. Jadi kita sama-sama di sini itu menyelesaikan masalah. Jadi pertama saya cari akarnya dulu. Akar itu kemudian saya cari buktinya, data-data yang ada. Jadi penyelesaian itu berbasis data. Berarti
berarti kalau bisa saya tarik semua itu berarti berdasarkan fakta yang sesungguhnya, berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Baik itu permasalahan yang ada di anak atau di guru atau apa Iya, saya berarti dari faktanya. faktanya ya. Jadi kita sebelum mengambil keputusan itu harus mencari datanya terlebih dahulu. Misalnya kita dapat laporan gitu, Iya. jadi kita harus mencari datanya dulu. Ujuk-ujuk langsung kita selesaikan Iya, dengan intinya iya. kalau betul, kalau Iya, tidak benar-benar. Iya, nah, benar-benar. harus ada fakta, Iya. fakta yang Iya. Selama ini ya Bu Lucy itu bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana yang sama-sama benar. Kalau Bu Lucy Etika. ini iya di sini benar, di sini diambil di sini juga benar. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusannya seperti itu? kalau memang sama-sama benarnya ya, di sana juga benar, di sini juga saya ambil yang paling utama dan paling urgent yang harus saya selesaikan. Karena sama-sama benarnya, saya pelajari, yang satu benar, yang satu juga benar, tapi saya lihat mana sih yang paling butuh kita selesaikan dulu. Berarti kalau seperti itu berarti dihadapkan dengan dua permasalahan Bu ya? Ya, Jadi dalam dua permasalahan, jadi itu Ibu pilih yang mana yang urgent terlebih dahulu. Gitu. Kalau misalnya dalam satu permasalahan ya Bu ya? satu permasalahan. Dalam satu permasalahan misalnya itu apa gitu ya, permasalahan apa itu kemudian itu dihadapkan dengan dua pengambilan keputusan yang sama-sama benarnya, begitu. Itu bagaimana? Satu permasalahan yang sama-sama benarnya. Kalau sama itu tadi, kalau menurut saya ya, saya cari yang paling utama dulu karena kan masih dalam satu permasalahan. Ya. Kita ambil keputusan A ya benar, Ya. ambil keputusan B ya benar. Berarti kita cari yang urgent dan bisa diselesaikan secepatnya ya itu dulu. Dan bisa dirembuk bersama, menguntungkan Nah, bersama. itu berarti dengan cara jalan bermusyawarah, itu Rembukan bersama, ya. rembuk bersama. Jadi di sini tidak polisi langsung ujuk-ujuk itu ambil keputusan sendiri. Gitu. Jangan, saya aku benar-benar tapi terus Bu, aku ngambil yang Anda, saya Iya. tidak memaksakan kepada Iya. semua. Kita berunding bersama, Nah, duduk itu. bersama, Bu, dari kedua ini satu permasalahan tapi dua solusi ini sama-sama benar. Mana yang kita cari, kita dulukan yang mana, kita ambil yang mana keputusannya, kita duduk bersama. Iya, benar-benar. Nah, kemudian ketika dalam pengambilan keputusan, polisi selama ini tuh ada langkah-langkah yang polisi lakukan sebelum polisi akhirnya ini loh, ya ini loh keputusan yang sudah saya lakukan gitu. Oke, Nah, apa langkah-langkahnya? mengambil keputusan setidaknya saya itu tetap merangkul teman-teman di sini. Meskipun saya punya kebijakan, kewenangan aku pun begini, saya tidak punya pemimpin itu tidak harus memutuskan sendiri. Masih ada teman-teman di sini, apalagi ada senior sama saya ajak dulu bersama. Bapak kami ini ada permasalahan seperti ini, Pak. Saya punya solusi seperti ini. Dengan mungkin teman-teman yang lain ada punya solusi monggo. Nah, mari kita berunding bersama. Kalau solusi itu sudah kita temukan, kita pilih mana yang cocok untuk kita bersama untuk lembaga kita. Karena setiap lembaga permasalahan kan berbeda-beda. Kita duduk bersama. Nggak bisa saya ngambil keputusan dari sendirinya. Kalau sudah Bu, sudah permasalahan ini solusinya kita rembuk dengan teman-teman seperti ini. Bagaimana kita tanya? Terus saya keluarkan kebijakan. Oh, begitu. Jadi ibu itu tidak apa ya, tidak langsung dengan polisi, tapi bisa berbicara dengan temannya yang ada. Atau mungkin punya solusi ya. Setiap orang pemikirannya berbeda-beda. Ya nek aku pemikiranku A, nek sana B, padahal B yang lebih baik kan Iya, seperti benar-benar. itu. Ya, jadi mendengarkan ide lah intinya, mendengarkan ide dari orang-orang lain. Nah, selama dalam pengambilan keputusan ya Bu ya, ketika di antara sama-sama benar, itu menurut Bu Lucy itu hal apa sih yang menurut Bu Lucy selama ini itu dalam pengambilan keputusan itu yang menurut Bu Lucy anggap efektif itu apa? Pengambilan keputusannya yang berembuk bersama, kemudian memberikan kesempatan teman untuk menyampaikan. Itu kan hak mereka. Bisa bisa saya Bu sampai butuh melaksanakan ini karena saya jadi pimpinan
itu lah Iya. otoriti. Iya, iya, Boleh benar. seperti Iya. tetap saya ngajak bersama, misalkan staf saya punya permasalahan ini, bukan kita kan bersama, duduk bersama, karena kita di lembaga, Iya. tidak hanya di rumah. Iya, betul. Jadi tetap Iya. kita berunding bermusyawarah. Nah, ya Bu ya, Ketika dihadapkan dengan suatu masalah ya, terus kemudian Ibu boleh kok menceritakan mungkin apa ada masalah apa gitu. Ketika menghadapi itu, ya itu ada kendalanya atau tantangannya itu seperti apa sih dalam sebelum akhirnya polisi itu mengambil keputusan. Jadi dalam prosesnya sebelum pengambilan keputusan itu kendalanya atau tantangannya yang dihadapi dalam polisi itu apa? Saya cerita ya, Bu, Iya. ya. Oke. Di sini saya memang punya permasalahan yang paling terjadi dan harus saya selesaikan. Saat saya masuk di sini sudah ada laporan rapor kita itu bermasalah. Masalahnya apa? Masalahnya itu penurunan jumlah siswa. Sebelum saya masuk di sini dulu itu 250, nah sekarang tinggal 170. Jadi sebelum saya ke sini itu jumlah siswa itu semakin turun. Nah, otomatis kredibilitas atau kepercayaan masyarakat itu berbeda. Bagaimana saya caranya untuk menarik perhatian atau minat masyarakat supaya sekolah di sini? Akhirnya saya selesaikan masalah itu ke dinas, saya lapor ke bagian dari pendataan GTK dan GTK. Pak, mohon jangan cek rapor saya. Rapor saya itu merah. Saya kelebihan guru cek. Oh iya, aku ini merah dengan kelebihan guru. Kenapa? Karena penurunan siswa setiap tahun. Akhirnya solusinya bagaimana, Pak? Saya menyelesaikan masalah ini karena saya harus nasib teman saya juga, buat saya ini bagaimana? Nanti kalau berangkat tiga-tiganya kan belum sertifikasi. Nah, ini tiga-tiganya nanti kalau berangkat bersama Pak, punya kelas. Karena kita kelebihan, siswanya kurang, kelasnya kakean. Karena kita paksa untuk kita pecahkan. Ya, kasih solusi, ibu menghadap pengembalian. Saya menghadap dan 3 kali tidak ada respon. Nah, ini nanti rencana saya akan menghadap langsung ke SDM atau PKP. Bagaimana solusinya? Katanya P3K masih belum bisa dimutasi. Terus solusinya bagaimana saya memperbaiki komposit saya supaya dapat berjalan? Karena sekarang sudah zona merah, artinya sudah hati-hati untuk pembagian kelas. Dari situ sebenarnya permasalahan dan permasalahannya itu ada teman dalam sekolah ini yang ngompori, teman lainnya yang mau saya mutasi. Sama kok belum dimutasi, kok emang yang lama masih belum dimutasi, harusnya kita yang sing lama jangan dimutasi, atau belum lama dimutasi, sing nyamnya itu belum dimutasi, ngompori seperti itu. Ya, langsung saya dengar seperti itu, meskipun nggak ada di telinga saya, langsung saya rapatkan. Ngobrol rapat sebentar terkait dengan saya mutasi teman-teman di sini, saya juga memikirkan rumahnya. Yang paling utama kan jarak tempat tinggal dengan tempat kerja. Nggak mungkin saya carikan yang jauh, pasti saya carikan yang dekat. Nah, usaha saya apa? Saya berusaha mencari info dari KS-KS yang lain itu. Saya foto anak buah enggak, untuk guru atau enggak, atau guru saya kelebihan. Kalau itu saya masukkan saja. Tak carikan yang menunjukkan, oh ada satu di Indonesia. Ini rencana yang akan saya mutasi kalau orang Biojo karena di Mojo saya dan dia cukup kurang. Jadi saya tetap meskipun mutasi teman atau anak buah tetap saya carikan yang terdekat dengan rumah. Saya harus menyelesaikan masalah itu juga memberikan solusi kepada mereka. Gak mungkin aku tanggung-tanggungi mereka, tetap akan mengutamakan dan akan mempermudah mereka. Jadi ini tantangannya saya harus bertindak step by step, turun dari bawah data, fantasi, habis itu nanti tetapi nanti Pak Kadis artinya bertindak. Harapan sih dari solusi yang sesuai aturan yang ada dan solusi itu ada kendalanya yaitu tadi ini harus yang senior itu berusaha satu ketiga. Di sini alhamdulillah semua tidak ada yang PDP, tinggal PDP 1 TP. P3 itu bisa dipindah gitu Ya sementara ini masih belum bisa. Kan kalau P3K kan kontrak. Nah, sementara ini nggak bisa. Tapi kalau dengan adanya permasalahan sudah di dapur PDP itu merah, otomatis kan kita harus mencarikan
bagaimana caranya PDKT, intinya pokoknya harus ada SK pendidikan. Itu Ya. itu permasalahannya. Itu tadi ya Bu ya, Ya. kita sudah menemukan suatu permasalahan yang sedang dihadapi ibu Ya, saat betul, ini, saat kemudian kendalanya ibu juga sudah berusaha Berusaha mencarikan mencari solusi. solusi. Nah, ibu ini dalam apa ya, kayak penyelesaian masalah itu, apakah punya jadwal secara khusus atau harus sekarang diselesaikan di tempat ini, ataukah punya jadwal misalnya Planning. iya kayak planning gitu. Ketika apalagi kalau hanya dia nggak mesti kan kita dihadapkan dengan permasalahan satu gitu loh ya. Nah, ibu itu dalam menghadapi permasalahan itu seperti apa kalau dengan jadwal itu? Kalau saya dipermasalahkan itu jangan sampai ditunda. Kalau ada permasalahan harus diselesaikan. Kalau pikiran saya masalah saat ini harus bisa diselesaikan saat itu juga. Jangan sampai menunda ke depan. Apalagi ditunda berapa hari. Setiap hari pasti ada masalah. Satu belum selesai dapat masalah lagi. Makanya kalau ada permasalahan gangguan murid atau apa, langsung saya suruh Bu besok diundang ke sekolah. Tanpa harus ada jadwal, tanpa harus apa, langsung besok datang. Kalau memang saya kosong, langsung buatkan undangan besok saya tunggu di sini. Jadi saya tidak mau menunda-nunda untuk penyelesaian masalah. Karena apa? Menunda otomatis menambah masalah. Iya, benar-benar berarti ibu ini Harus segera. tipikal orang yang ya udah harus diselesaikan. Iya. Hari itu. Soalnya nanti sudah menanti permasalahan yang lain. Dengan proses. Iya, kalau masalahnya itu enak, Nah, berat kita kan butuh waktu iya, panjang. dari akhirnya kita butuh pikiran menguras pikiran kita lagi. Iya, benar-benar ibu, benar sekali dengan Bu dalam menghadapi kayak gitu permasalahan itu. Terus kemudian ketika ibu dalam memberikan pengambilan keputusan, dalam menjalani sebelum pengambilan keputusan, ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Yang mempermudah. Iya. Bukan faktor yang menghebat ya. Bukan, berarti sudah benar, sudah. Sekarang Ini yang faktor yang mempermudah. Faktor yang mempermudah itu adalah kerjasama dengan teman. Terutama ini tim. Satu sekolah ini tim keluarga. Solidnya teman-teman di sini itu yang membuat saya mudah untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Saya ingin bisa minta bantuan dengan teman-teman. Karena apa? Setiap orang kan pemikirannya beda-beda. Aku punya masalah ini, aku punya solusi ini cocok gak ya? Jadi aku bersinergi dengan mereka, sharing dengan mereka. Tidak hanya saya, aku pimpinan, pasti aku sih mesti masih banyak teman-teman itu meskipun dia itu anak buah saya, junior saya, tapi beliau punya pemikiran yang lebih dari saya. Jadi saya tetap sharing dengan teman. Jadi yang membantu ibu itu pasti kesulitan teman-teman yang ada di sekolah sini ya. Membangun kesulitan itu sangat sulit sekali. Iya Bu, benar. Dulu di sini tuh solidnya kurang. Akhirnya di sini sejak saya di sini 4 tahun lalu pendidikan itu karakter yang menjadi. Ya alhamdulillah teman-teman bisa saya ajak untuk membantu saya meningkatkan karakter anak-anak. Jadi di sini ibu baru 1 tahun, tapi juga sudah apa ya, memberikan dampak yang besar. Masyarakat ya, sekolah dirinya ya. terutama karakter anak-anak. Itu yang sekarang kan sudah hampir punah. Iya. Bilang saya sampai bingung ini kalau karakter ini namanya berada di kayaknya ya. Ini saya juga itu suatu permasalahan saya itu tidak hanya di sekolah saya mengenai karakter anak itu. Sekarang itu saya itu menghadapi sekolahan satu kelas itu dengan 2 guru dengan jumlah murid misalnya 20 atau 20 sampai 27 itu kita itu hampir sudah tidak mampu. Iya, karena itu Beda dengan sekolah swasta ya. Iya, beda. Bayarin mahal, tapi kan bener-bener anak kita kan bayar kalau kita dibayar berapa? Itu juga menjadi permasalahan kita ya ternyata. Karena emang karakter kan ditanamkan sendiri. Iya, sejak ini. Tapi ya itu tadi saya tuh bingungnya itu karena apa? Ini tuh yang salah itu dari kitanya, apa dari lingkungan kita? Karena kita di sekolah sudah menanamkan, tapi kalau di rumah tidak saya kita ya sudah strategi sekarang apa saja itu sudah saya terapkan sampai beda-beda dia baiknya, tapi kok tetap gitu. Jadi kesalahannya ada di mana? Rumahnya ataukah orang tua? Kan banyak faktor. Nah Ibu ya, dari yang tadi semua Ibu yang sudah sampaikan mengenai permasalahan Ibu yang hadapi, kemudian langkah-langkahnya sebelum mengambil keputusan
keputusan sampai akhirnya itu mengambil keputusan dengan memberikan solusi-solusi dengan berjalan ke apa itu tadi ke dinas juga. Apa sih Bu pembelajarannya Ibu dapatkan atau pengalaman lah intinya pengalaman ketika Ibu itu akhirnya Ibu itu mengambil keputusan ini gitu. Apa pengalamannya itu? Pengalamannya itu yang pertama ya, pengalaman sih kurang enak itu jadi bahan omongan paling utama. Emangnya gimana nih jadi pimpinan sakar PDW. Padahal saya itu memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Tapi namanya orang tidak suka, namanya orang tidak suka pasti dicari yang negatif. Padahal teman-teman yang saya mutasi itu sudah saya ajak duduk bersama Bu, mengapunten dia tak ini, saya ini terpaksa seperti itu, tidak apa-apa Bu, tapi pokoknya tidak menyulitkan, tetap mempermudah saya. Insya Allah saya tetap akan menyulitkan. Jadi yang saya motivasi itu tidak ada permasalahan, tapi orang lain yang menjadikan permasalahan. Jadi kalau pengalaman yang menyenangkan itu saya itu semuanya di sini teman-teman solidnya luar biasa. Dengan saya Bu, saya izin ke dinas ya untuk Bu, dengan dia Mbak Anda tidak pakai operator, diusahakan dibantu teman-teman tidak usah Bu ya, saya selesaikan sendiri. Katanya teman-teman jenengan itu memang orang sih bergerak cepat, nggak usah menunggu dan menunggu. Itu pengalaman dari teman-teman yang teman-teman bilang jenengan itu orangnya harus pokoknya cek mari wis. Itu jadi tidak ada menambah-nambah dan menunggu-nunggu. Itu apa sifat saya memang seperti itu. Ya itu tadi ya Bu ya, saya dapat banyak pelajaran ketika dihadapkan suatu permasalahan jangan sampai ditunda. Iya, betul. Nah kalau misalnya kita juga tidak bisa menyelesaikan sendiri itu kita sebenarnya ada teman yang lain. Jangan menganggap diri kita itu yang paling bisa, paling benar. Iya. Di bawah kita meskipun adik kita, apa masih pemikirannya kan beda. Dan apa yang ide yang dikeluarkan pun kan beda. Belum tentu kita sing tua itu begitu yang muda itu muncul ternyata kesulitan dalam bekerja itu sangat dibutuhkan ya. Karena apa? Untuk kenyamanan kita bekerja. Kalau kerja sudah nggak nyaman, pulang ya Kak. Iya benar Bu. Sekarang PDW pokoknya aku pulang, pokoknya mulai ya pulang. Iya benar-benar. Itu tidak dari tapi kalau sudah nyaman, akhirnya teman-teman sholat ya di sini nanti pulang dan nunggu ceklok. Jadi pengalaman kita kerja dari apa? Dari mindset kita, mengubah pola pikir kita. Sing biyen itu koyo ngene elek, wis ayo ditinggal, ayolah berubah ini. Yang lebih baik, masih ini dulu aku saiki ke lebih baik, masih Pak uang lebih baik. Ya Ibu, di sini jadi saya banyak pengalaman. Jadi nantinya ketika saya tidak hanya terjun langsung di lapangan menjadi apa ya seorang guru lah paling tidak kan saya jadi pemimpin dalam pembelajaran di kelas juga dalam menghadapi suatu permasalahan mungkin saya dengan wali murid saya dengan siswanya jadi hari saya harus apa ya punya tim yang benar-benar solid supaya ya tadi kita kerja juga enak ada orang yang kita percaya terus kita juga jangan pernah menutup untuk apa ya kayak idenya dari orang lain gitu. Jangan menutup diri bahwa orang itu loh nggak akan mungkin bisa bantu saya. Saya sendiri yang bisa. Kita harus menghilangkan mindset seperti itu. Apabila kita sudah menjadi pemimpin, tidak bisa kita apa ya kayak ujuk-ujuk kita harus menyelesaikan sendiri. Ujuk-ujuk loh. Keputusan itu laksanakan. Ya, dan kita juga harus apa ya kayak menghilangkan mindset orang bahwa pemimpin itu yang memberi keputusan. Betul. Padahal sebenarnya beliau juga bisa memberikan solusi, memberikan keputusan kepada kita sebagai pemimpin. Nah nantinya di akhir itu nanti kita sebagai pemimpin yang menentukan kebijakan. Solusi ya dari semua. Tapi penentu kebijakan memang pemimpin, tapi berasal dari teman-teman. Kita yang memutuskan sebagai Ibu ya, terima kasih banyak, saya banyak pengalaman dari nantinya bagaimana ketika saya mengambil keputusan suatu terjun di lapangan dan dihadapkan permasalahan. Terima kasih Bu, sharingnya banyak pengalaman, ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Nanti kalau apa? Kalau kita
sudah praktek pasti tahu. Iya. Kalau kita hanya sekedar sih ngomong nggak akan Iya, tahu. iya, iya. Kalau sudah praktek pasti akan Ya, tahu. setidaknya kita sudah punya teorinya seperti ini dari pengalaman orang. Nah, nantinya Coba cetak. iya Dengan cara ini. jalannya apakah bisa Bisa. gitu ya, ya. Oke, oke. Terima kasih banyak Bu Oke, Lucy, mohon sama-sama. maaf saya mengganggu waktunya. Terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil wawancara saya dengan Ibu Lucy Andri Pujiastuti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.